bisa ini nggak Bim? Bantuin jadi gitaris. Soalnya Alvin yang jadwalin tugas nanti sore ibadat nggak bisa. Ya pas banget nih Mbak, nggak bisa Mbak, lagi ada janji. Janji ngapain sih? Lagi ada janji ini. Kan udah lama nggak ngisi. Ini janji nggak enak Mbak, sama yang ininya nih temen. Tapi kan yang lain juga kangen, orang pada bilang Bimo aja kan yang gantiin gitu. Mbak, udah enak banget ini masalahnya. Ada apa sih Bim? Disuruh jadi gitaris Mbak. Ah benar, udah lama deh. Lama juga udah lama nggak lihat Bimo. Masalahnya udah ada janji sama teman gitu loh Mbak, jadi nggak enak juga buat Ini kesempatan. Udah ada lagi 2 kali kesempatan. Emang minggu-minggu depan nggak bisa Mbak? Kita mulai sekarang. Ya, emang tahu besok ada apa coba? Tuh. Gimana Mbak? Ayo dong. Ya. Bisa lah. Jadi ya udah deh. Saya? Ya. Oke. Sip. Kita siap-siap dulu ya Siap-siap. buat tes sore. Oke. Ya, oke. Pagi teman-teman semua. Kita mau ibadah hari ini dengan Kak Bimo. Kak Puput dan Kak Andre. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sambut hari yang baru. Kita mau nyanyi seindah siang disinari terang. Dan sekarang setelah memuji Tuhan, kita mau buka ibadah kita akan dipimpin oleh Eva. Silakan Eva. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah yang telah Kau curahkan kepada kami. Terima kasih atas berkat, nikmat, dan hikmat yang selalu Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, yang pada pagi hari ini kami ingin melaksanakan ibadah, kiranya Engkau terus menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Dan kiranya apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu nanti dapat kami terapkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya apa yang telah kami perbuat bisa menjadi hikmat dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Evan sudah membuka dalam doa. Kayaknya kita sudah siap ya mau dengarkan firman. Oke. Tapi sebelumnya kita mau sama angkat pujian seperti rusa yang haus. Hatiku
semua di sana, semoga kalian baik-baik aja ya. Oh iya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kelas Baut. Ada baiknya kita pindah tempat dulu ya. Ya. Minum dulu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, kita sudah pindah tempat. Siapkan Alkitab kalian masing-masing. Kak Warek udah siapin Alkitabnya. Dan kita mau bersatu dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai setiap apapun Bapak yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Biar ini boleh menjadi satu kekuatan dalam kami melangkah bersama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan bercerita tentang selagi ada kesempatan. Baiklah, kenapa Tuhan saat ini mau bicara tentang selagi ada kesempatan? Kita mau baca sama-sama dari Alkitab kita, yaitu diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kak Warik baca cepat saja ya. Yunus 3 ayat 1 sampai 10, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Baiklah teman-teman, saat ini coba kalian pikirkan kenapa hari ini firman Tuhan berkata tentang selagi masih ada kesempatan. Tadi ada sedikit narasi dari Kak Anggrek, Kak Bimo, dan juga Kak Puput yang bercerita tentang bagaimana mengajak Kak Bimo untuk pelayanan, namun sempat berargumen dan mengatakan entar dulu deh gitu kan. Atau mungkin juga berargumen dengan mengatakan aku lagi ada sesuatu nih, entar nggak bisa gitu. Padahal diajak pelayanan lah ya. Tapi kita nggak ada yang tahu kapan kesempatan itu akan kembali lagi untuk melayani Tuhan bersama dengan teman-teman, baik di gereja ataupun di tempat yang lain. Sama halnya dengan kota Niniwe seperti yang telah kita baca bersama-sama hari ini. Teman-teman tahu sendiri ketika kota ini dulunya adalah kota yang takut akan Allah dan melakukan yang baik di hadapan Allah. Namun saat-saat ini terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di hadapan Allah. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik, terjadi peperangan, penumpahan darah di mana-mana, dan bahkan hal yang tidak berkenan dilakukan oleh orang-orang di kota ini. Dan makanya Allah ingin menghancurkan atau menunggang balikan kota ini. Namun karena dia mengingat bagaimana kota ini, raja dan juga beserta isinya, itu percaya akan Allah, dia mengingatkan melalui satu orang, yaitu Yunus. Nah teman-teman tahu sendiri ceritanya tentang Yunus ya. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, pergi ke kota yang sangat kejam kalau bisa dibilang, karena banyak peperangan yang terjadi dan memang penumpahan darah terjadi. Orang kalau disuruh pergi ke tempat yang kejam pasti pikir,
1, 2, 3 kali, bahkan 4 kali, 5 kali, dan untuk tidak mau ke sana. Makanya dia kabur ke Tarsis. Dan ketika dia kabur ke Tarsis, teman-teman tahu sendiri ceritanya. Ketika itu dia naik perahu ke laut, dicampakkan ke laut. Ketika dicampakkan ke laut, dimakan oleh ikan besar. Dan ketika dimakan ikan besar, dia masih mengucap syukur, dan karena dia masih hidup, setelah itu Allah membuat ikan itu memuntahkan Yunus langsung ke darat dan langsung menuju ke Niniwe. Nah, teman-teman bisa bayangin bagaimana ketika Yunus harus menyampaikan hal ini ke kota Niniwe. Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kota Niniwe ini untuk berbalik. Dan akhirnya seperti tadi sudah kita baca bersama-sama di dalam Alkitab ini, yang tadi kita udah baca dari Yunus 3, sudah terlihat dengan jelas bagaimana ketika rajanya mendengar bahwa Yunus menyampaikan bahwa kota ini akan ditunggang balikan, dan akhirnya raja memerintahkan kepada rakyat dan seluruh isinya, bahkan ternak dan lembu sapinya itu juga disuruh berpuasa. Mereka suruh berdoa dan berpuasa, teman-teman, untuk mendapatkan satu belas kasihan lagi dari Allah. Dan akhirnya Allah melihat hal itu dan berkenan kepada kota Niniwe, dan akhirnya membuat kota Niniwe itu tidak jadi dihancurkan. Itu kurang lebihnya tentang kota Niniwe yang teman-teman sudah baca. Sekarang teman-teman sendiri, bagaimana dengan kehidupan teman-teman masing-masing? Pernah nggak teman-teman merasakan satu hal di mana sebenarnya kesempatan gue nih, kesempatan aku nih untuk bisa melakukan yang baik, Tuhan udah ingetin nih, Tuhan udah kasih tahu nih di kuping, mungkin di otak kita Tuhan udah bilang jangan lakuin ini ya, atau mungkin ayo dong pelayanan lagi gitu. Kayak Kak Bimo tadi yang udah cerita, sama Kak Anggrek dan juga Kak Puput. Kak Bimo sibuk mungkin dengan hal yang lain, kita pun juga pernah sibuk dengan hal yang lain. Tapi ketika Tuhan mengingatkan melalui teman-teman, gak usah jauh-jauh, melalui teman-teman terdekat kita bilang, ayo dong ikut lagi pelayanan gitu, ayo dong bisa bantulah sedikit gitu lah, mungkin hal-hal yang kecil lagi gitu loh. Ya walaupun dengan masa pandemi gini, kita masih bisa melakukan hal yang baik gitu loh. Kita masih bisa melakukan pelayanan yang walaupun cuma sekedar rekaman atau mungkin bantu apa gitu, editan segala macam, itu sangat-sangat membantu buat kita untuk bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pernah nggak kalian ngerasa kalau Tuhan mau memberikan kesempatan lagi buat kalian, tapi kalian mengabaikannya, atau kalian lupa, atau kalian sengaja untuk kabur, tidak melakukan kesempatan itu lagi yang terbaik buat Tuhan? Seperti cerita di awal, Kak Bimo diajak sama Kak Anggrek dengan Kak Puput untuk pelayanan, tapi taran-taran sibuk dengan dunianya. Dengan berpikir panjang, akhirnya Kak Anggrek menggunakan statement, kita nggak tahu kesempatan lagi itu kapan ada. Dan akhirnya Kak Bimo mengambil keputusan yang baik untuk, ya udah, aku mau pelayanan. Sekalipun aku sibuk, sekalipun aku mungkin punya banyak kegiatan lain. Nah, buat teman-teman semuanya, saat Tuhan ingatkan kalian, selagi masih bisa melakukan sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan, terlebih untuk pelayanan, kenapa nggak kalian lakukan? Apapun itu, silahkan lakukan dengan baik dan dengan penuh sukacita. Buat orang-orang di sekitar kalian juga termasuk pelayanan, untuk menyayangi mereka, menjaga mereka, dan bahkan jangan pernah tinggalkan mereka, karena mereka sangat sayang sama kalian. Kita nggak ada yang tahu kapan lagi kita punya kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangi, karena setiap orang punya jatah waktunya masing-masing. Saat kalian udah nggak bisa kasih yang terbaik buat mereka, ya sudah. Namun ketika waktunya sudah selesai, hanya penyesalan yang akan kalian lakukan. Maka dari itu, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Selagi masih ada kesempatan, mau nggak kalian lakukan yang terbaik?
Kalau misalnya mau, ya lakukan saja dengan baik. Pelayanan, menyayangi orang di sekitar rumah kalian, dan yang pasti selalu jadi berkat buat orang-orang lain. Tuhan berikan kesempatan, kita nggak ada yang tahu kapan kesempatan ini akan balik lagi. Atau mungkin statement yang pernah kita dengar, kesempatan nggak bisa datang kedua kalinya, mungkin bisa jadi. Nah, buat kalian semua, saran dari Kak Warik untuk saat ini, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang bisa kalian lakukan, lakukan saja. Dan ketika Tuhan ingatkan kalian, lakukan itu dengan baik. Balik kalau memang itu sudah tahu salah. Selagi Tuhan kasih kesempatan buat kalian untuk melakukan yang terbaik. Dan sayangi orang-orang di sekitar kalian selagi kalian masih punya kesempatan untuk bisa menyayangi mereka. Karena kita nggak tahu kapan waktunya akan berakhir dalam hidup kita masing-masing. Jangan sampai terlambat. Baiklah teman-teman semuanya, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Tinggal kalian lakukan saja di dalam kehidupan kalian masing-masing. Aplikasikan sendiri seperti apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kalian, silahkan. Karena setiap orang punya jatahnya masing-masing untuk melakukan yang terbaik dan diberikan kesempatan untuk melakukan buat orang-orang di sekitar kalian dan bahkan untuk Tuhan. Baiklah teman-teman, kita mau tutup firman Tuhan kali ini. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Buat kami untuk tahu mana yang bagian paling penting buat kami. Buat kami peka bagaimana kami tahu kalau Tuhan mau bilang untuk kembali padamu, ya kami harus kembali. Biar kami boleh melakukan kesempatan kami ketika Tuhan boleh berikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan yang terbaik dan tidak menyia-nyiakan hal itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini juga Tuhan, buat kami sayangi, buat kami mengerti dengan orang-orang di sekitar kami, biar kami boleh melakukan terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan firman yang boleh ada ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur oleh puji Tuhan. Amin. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Ya, pada kesempatan ini adik-adik sekalian, remaja dari Zebaot, kita punya kesempatan, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita pada minggu ini didasari dari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Karena kita sedang beribadah melalui daring ataupun online, persembahan bisa dikumpulkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, adik-adik masukkan ke dalam amplop. Nanti kalau ada kesempatan untuk ke gereja atau setelah kita bisa bertemu di gereja, bisa disampaikan langsung atau dimasukkan ke dalam kantong persembahan di gereja. Nah, cara yang kedua, adik-adik juga bisa transfer ke rekening gereja di rekening BNI dari Bank BNI ya, dengan nomor 074 091 6429. Rekening ini atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Oke, jadi ada dua cara itu untuk menyampaikan persembahan selama kita beribadah secara online. Oke, kita akan sampaikan persembahan ini melalui doa persembahan yang akan kakak pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ibadah kali ini kami juga boleh menyampaikan persembahan ya Bapak. Mungkin ini adalah sebagian kecil dari berkat-Mu yang kami terima secara material.
kami kembalikan dalam bentuk persembahan ini ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa berkat-Mu jauh lebih dari berkat-berkat yang kami terima secara material dan juga secara fisik ya Bapak. Banyak sekali berkat-berkat-Mu dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk kasih setia dan juga penyertaan yang Kau berikan, juga keselamatan dan juga kesehatan bagi kami dan juga bagi keluarga kami. Kami bersyukur atas itu semua dan izinkan kami untuk menyampaikan rasa syukur kami, salah satunya melalui persembahan kami. Tapi terlebih lagi Bapak, kami ingin selalu belajar untuk mempersembahkan kehidupan kami, diri kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa agar apa yang kami pelajari, apa yang kami terima dalam renungan kami dan juga puji-pujian kami hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari setelah kami nanti selesai dalam kebaktian kami. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak, supaya kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih atas persembahan yang disampaikan. Oh ya, jangan lupa ya, jaga kesehatan. Sekarang nggak cuma 3M, sekarang ada 5M, jadi tambah 2M lagi. Yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Nah, tambahan 2M lagi adalah menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Jadi jangan banyak-banyak main-main di luar dulu ya, apalagi kalau mesti berkerumun. Oke, jaga kesehatan terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk firman-Nya yang bisa memberikan satu teguran lagi untuk teman-teman, untuk kita juga ya Mbak, Mas Bimo, bahwa kita tuh tidak boleh melewatkan kesempatan, ya Mbak. Ya, Benar, Pak. Tuhan pakai kita ya, Iya. talenta kita masing-masing ya. Baiklah, kita mau respon firman yang sudah kita dengar, kita sama mau nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Ya, ibadah kita sudah hampir di penghujung rasanya. Baiklah, mungkin bisa ditutup nanti doa dengan Prilly. Silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa.
Selamat pagi Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kelancaran di ibadah sekolah minggu kami. Saat ini Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam melanjutkan aktivitas supaya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan ibadah sekolah minggu ini sedemikian rupa bagusnya, dan kami dapat beribadah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin corona di Indonesia yang sudah ada ya Tuhan, supaya vaksin itu dapat disalurkan ke seluruh masyarakat Indonesia dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat rindu untuk berkumpul dan beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan. Semoga corona cepat berlalu ya Tuhan, amin. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah di ujung ibadah. Kita mau ingetin lagi, tetap menjaga jarak, Pakai masker. Dan rajin cuci tangan. jaga kesehatan semua ya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah.